selaku kuasa hukumnya Bu Atin, Pak Rudi, keluarga besar, anak-anaknya tetap akan mendampingi beliau sampai tuntas ya. Jadi perilaku seperti ini tidak boleh dibiarkan ya. Jangan sampai nanti ada, mohon maaf, ada Bu Atin yang lain atau ada keluarga Pak Rudi yang lain ya. Jangan sampai perilaku yang dilakukan oleh Sandy ini dilakukan juga terhadap orang lain. Ini kan bahaya. Maka saya ya beserta tim meminta kepada Polres Jakarta Pusat, khususnya penyidik cybercrime Krimsus, untuk segera menindaklanjuti ya. Mohon diatensi supaya ini menjadi salah satu efek jerah. Karena tujuan hukum kan 3. Memberikan efek jerah. Dia jangan mengulangi lagi. Jangan sampai dia menghilangkan semua bukti-bukti udah coba dia hilangkan, dia udah hapus IG-nya, nah itu udah ganti gitu kan. Nah, maka saya sampaikan jangan seperti itu, jejak digital sampai kapanpun bisa kita lacak, apalagi cybercrime. Jadi jangan main-main lah ya. Jadilah orang yang baik saja lah, yang menggunakan sosial media dengan baik, dengan santun, supaya bermanfaat buat orang banyak. Jadi saya dan keluarga besar akan tetap usut sampai tuntas kasus ini. Tapi membuka pintu damai nggak sih kalau misalnya mereka mau berdialog? Pintu damai sudah kami sampaikan di awal ya, sebelum masuk ke ranah ini sudah masuk substansi lebih dalam gitu loh. Apapun itu kita sekarang semua sudah serahkan kepada kepolisian ya. Kita meminta pertanggungjawaban kepada Sandy Amelia. Kami warga negara sebagai pelapor tentunya pengen yang terbaik, pengen keadilan, pengen kepastian hukum ini bisa dirasakan oleh klien kami. Sedikit dulu dari manajemen ya, sebenarnya ayahmu itu, Om Rudi itu, untuk Anita sebagai suami seperti apa sih? Orang kalau dulu kan Anita sempat bilang melarang kalau segala macam, suka melarang-larang. Sebenarnya seperti apa sih kalau pengetahuan lo? Gak pernah ngelarang-larang mas. Ibunya, saya aja sebagai anaknya ya, itu kan Anita bilang apa? Pak Rudi itu kasar gitu ya. Saya sebagai anaknya, sebandel-bandel saya ya, saya masih muda gitu, gak pernah itu yang namanya dipukul, disiksa gitu, gak pernah, gak ada satu sekalipun main tangan. Kalau misalkan emang Pak Rudi seperti itu, ibu saya sudah 20 tahun bertahan loh. Gak mungkin kalau misalkan udah disakitin, ada KDRT segala macam, ya udah tinggalin aja mas. Ini kan sudah 20 tahun berjalan, dan anak-anaknya pun tetap bersama dia gitu sampai titik ini. Berarti kan apa yang dibilang itu kan tidak sesuai fakta. Bilang kekerasan, apa segala macam itu gak benar. Ya kalau misalkan emang ada kekerasan, ya visum aja, tinggal laporin. Sesimpel itu kan, gak harus kita berkeluar di sosial media gitu. Nah itu juga fitnah ya, itu fitnah baru ya. Belum persoalan yang ini lagi diproses sudah membuat persoalan yang baru. Dikatakan Pak Rudi KDRT, nggak pernah Pak Rudi itu KDRT. Pak Rudi itu orang yang baik, yang lembut ya, seperti yang disampaikan sama Mas Renaldi. Istri pertama 20 tahun bertahan karena saking lembutnya Pak Rudi. Ini 20 tahun, saking lembutnya Pak Rudi gitu loh. Nah sekarang kalaupun memang ya jodohnya sudah sampai di sini, ya mungkin itu udah aturan Allah ya kan. Kita tetap harus, apapun bentuknya, kita harus positive thinking terhadap Allah. Ya mungkin jodohnya cuma sampai 20 tahun, tapi tetap silaturahim dijaga. Jangan membuat statement apalagi yang menggiring opini bahwa Pak Rudi itu memanfaatkan keartisannya Teh Nita Thalia. Salah. Justru Teh Nita dibesarkan oleh Pak Rudi. Ya beliau juga kan sama, arranger, penyanyi juga. Tapi beliau tidak pernah juga memanfaatkan popularitas bapaknya atau mamanya Teh Nita ketika menjadi mamanya. Enggak. Beliau berkarir sendiri. Renaldi, ingat Tukul aja menggunakan nama beliau, Ray Renaldi. Waktu jadi bintang klipnya Mas Aldi gitu. Jadi beliau juga udah lama di dunia artis gitu loh, di dunia MGM, tapi nggak pernah sesombong itu. Banyak kok artis-artis yang lain juga yang dibesarkan oleh nama MGM, tapi ya udahlah, ya kan, itu sudah rezekinya mereka. Pak Rudi juga tidak mau ikut campur, tapi tolong jangan sentuh, jangan menghina keluarganya, ya kan, udah dibesarkan ini malah balik menghina. Jadi ibaratnya air susu dibalas dengan air apa ya? Jangan begitulah, tolonglah berpositif thinking, berbuat baik supaya ya itu sebagai tabungan nanti di akhirat.
sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat buat orang banyak. Ingat itu.